kembali dimulai di Bursa Efek Indonesia setelah 1 minggu libur Lebaran, dan kita akan melihatnya dengan pendekatan technical analysis bersama dengan Andri Sukamto Chow, ya, seorang analis teknikal dari Omni Intan. Selamat pagi, Mas Andri. Ya, senang sekali ya kita bisa kembali lagi di sini. Market sudah mulai pekan ini, tapi kalau mereview lagi pada minggu lalu, ini sepanjang minggu lalu regional ini bagus ya pergerakannya. Cuma kecuali mungkin Wall Street ya, akhir pekan ini ada koreksi lagi yang dalam setelah data tenaga kerjanya tidak memuaskan pasar. Nah, ini kira-kira bagaimana akan berimplikasi kepada perdagangan di bursa kita? Ya, jadi kalau kita lihat kemarin Wall Street sempat mengalami penguatan sebenarnya di hari Rabu dan hari Kamis, hari sebelum hari Kamis ya, kemudian mulai mengalami pelemahan dikarenakan yang tadi Mbak Maria sebutkan ya, data unemployment rate-nya ya di angka 9,1, dan memang yang dikhawatirkan adalah ekonomi growth di seluruh dunia ya. Jadi kalau saya melihat secara teknikal, secara grafiknya ini Dow Jones menuju ke angka 11.100, bahkan mungkin bisa ke 10.900 sampai support rendahnya ini di 10.600-an mungkin ya. Ini grafik Dow Jones kita lihat. Kelihatannya ini bukan Dow Jones ya. Ini grafik Astra ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Dan yang dibicarakan para analis juga Dow Jones sepertinya menuju level yang disebut wave C ya. Wave C ini biasanya kan koreksi ya Mas Andri. Betul, wave C adalah jadi wave A, B, C, A, dan yang kemarin di 10.600 itu diasumsikan sebagai wave A, dan kemudian terakhir di 11.700-an itu di wave B. Jadi kalau nanti kembali menembus 10.600-nya, jadi itu akan menuju ke 9.300. 9.300. Itu. Oke, ya, baik. Jadi tadi kalau berarti lebih rendah target wave C-nya lebih rendah daripada target wave A yang kemarin itu ya? Betul. Jadi wave C selalu lebih rendah daripada wave A. Yang dikhawatirkan ya, kita sebenarnya sudah didiskon ya. Jadi kondisi Dow Jones dan kondisi debt crisis di Eropa juga akan mempengaruhi bursa-bursa regional lainnya. Disebutkan sebenarnya domino efek ya. Tapi sebenarnya IHSG kita, kalau bicara IHSG itu sebenarnya secara fundamental cukup kuat. Namun nanti dikhawatirkan akan terpengaruh secara psikologis. Iya. Ini kira-kira akan memberikan sinyal apa ke pasar kalau misalnya Dow sudah mulai membentuk formasi wave C itu tadi? Dan itu biasanya wave C ini kan mengkhawatirkan pasar karena lebih rendah daripada koreksi atau pola koreksi yang terjadi sebelumnya ya di wave A itu. Jadi yang terjadi adalah yang tadi saya sebutkan, dalam teknikal pun ada yang disebut fear and greed ya. Jadi di sini ketika market turun nanti diikuti dengan margin call, akan memperburuk penurunan lagi. Tapi kalau saran saya yang penting untuk pemirsa di rumah adalah bagaimana yang harus saya lakukan adalah mungkin bisa mengurangi porsinya ketika level Dow Jones nanti di 10.600 ditembus. Tapi untuk investor jangka panjang mungkin itu adalah peluang nanti untuk membeli saham-saham yang berfundamental baik di level-level yang sudah apakah wise gitu di awal pekan ini, di awal perdagangan lagi setelah libur seminggu, kita memanfaatkan ini untuk trading, katakan gitu? Ya, memang ada beberapa saham yang masih bisa untuk trading ya. Tapi kalau untuk investor, nah kita bicara dua hal ya, trading dan investasi ya. Jadi kalau untuk investor saya sarankan untuk wait. Jadi untuk melihat penurunannya ini sampai di mana, ya kan seperti itu. Nah, jadi nanti kita lihat mungkin untuk IHSG di level-level 3.000 berapa ya? Sebentar saya lihat. IHSG ini belum keluar nih grafiknya, mungkin bisa ditarik ke IHSG untuk grafik yang. Oke, IHSG di sini yang ada kuning-kuningnya ya, 3.761 sampai supportnya 35. Nah seperti ini ya, mungkin ya bisa dilihatin ya. Ini. Nah, ya belum keluar nih. Nah, oke. Nah, ini berapa? Gimana Mas? Saya juga pegang nih sebenarnya. Ya, jadi kalau ada highest-nya di 4193, lowest-nya 3590 ya. 3590. Jadi nanti kalau 3590-nya ditembus, nah itu mungkin bersamaan dengan tadi 10.600-nya Dow Jones ditembus ya. Jadi di angka ini kemungkinan nanti sudah harus hati-hati karena ini merupakan level support yang cukup kuat. Dan selama 3590 selama ini belum ditembus, dia akan bergerak di kisaran 3760, 39
03 ya, sampai mungkin di angka psikologis, angka bulat, itu 4.000. Nah, jadi dia tetap akan bergerak sideways. Nah, kalau secara teknikal ada istilah yang disebut peak and throw. Jadi selama peaknya ini membentuk peak yang lebih rendah, ini belum uptrend, Mbak Maria. Jadi kalau kita lihat ini peaknya masih lebih tinggi di sini, tapi di sini memulai membentuk peak yang lebih rendah kan, Higher low ya. higher low, betul. Nanti di saat ini lower low-nya, kalau dia membentuk lower low yang lebih rendah lagi, confirm kan yang disebut downtrend. Tapi ini belum akan mengarah ke sana ya, belum akan ya. membentuk lower low ya, belum ya. Ketika 3590 ini nanti ditembus, nah sebenarnya di sini ada satu batasan lagi kecil ya, saya lingkari di 3760 nih. Peluang IHSG ke 3590 itu cukup besar karena melihat tadi dow-nya ya, betul. Jadi mengarah ke jadi secara sentimen yang disebut efek domino tadi, kalau semuanya minus, kita pasti ikut-ikutan, kelihatannya seperti itu. Tapi sejauh ini kita masih, untuk pekan ini kita masih kuat, masih bergerak sideways ya, nanti kita lihat pada saat ini ada persentase ini, dia juga bisa jadi konfirmasi. Oh ya, ini persentase ini saya gunakan sebagai batasan support dan resistance yang disebut Fibonacci retracement ya. Jadi kalau dilihat di angka kemarin sempat turun, saya ambil dari high ke low-nya, dia kembali rebound di angka 61,8, di sini ada angka 78,6, ini adalah bisa menjadi resisten. Tapi kemudian dia tidak kuat sehingga melanjutkan penurunannya lagi, sekarang di angka 38,2%. Jadi retracement yang jangka pendek yang saya gunakan. Nah, nanti dia akan bergerak di antara batasan-batasan ini, Mbak Maria. Makanya kita juga bisa melihat angka 3964 dan angka 3761. Jadi dua level ini. Jadi kalau IHSG kita masih bergerak di antara Fibonacci itu tadi 23,6% sama berapa tuh yang paling atas 78,6%, itu masih dalam kisaran sideways. Baik. Dalam kalau misalnya trennya memang sideways di pekan ini, kira-kira bagaimana yang direkomendasikan untuk trading? Jadi kalau saya sarankan mungkin dari sisi money managementnya kita bisa mengurangkan porsi yang lebih konservatif. Nah itu tergantung risk profile masing-masing investor. Jadi kalau mereka yang memang usianya masih muda, ya kan, trading salah-salah sedikit untuk memperbaiki kesalahan kan masih ada kesempatan. Iya, kalau yang muda. Kalau yang udah tua masih salah. Iya, masih salah juga. Nanti dananya tergantung kan, apakah dana itu memang dana dingin atau dana panas ya. Kalau bisa hilang begitu saja kan, kesempatan untuk memperbaikinya tidak seperti yang masih muda. Jadi saran saya mungkin ya angka 50-50 cash and portfolio, atau mungkin lebih konservatif lagi 70-30 sampai kondisinya nanti lebih mendukung. Tidak lagi sideways berkepanjangan. Baik. Nah kalau misalnya yang risk profile-nya tadi yang masih rata-rata lah masih agak muda, masih bisa berani trading, ini kira-kira trading di saham-saham apa saja untuk pekan ini? Tadi saya selalu pilihkan saham-saham yang pertama likuiditasnya, jadi saham-saham LQ45, juga saham-saham yang big caps ya. Di sini saya ada memberikan saham Astra ya. Tadi yang pertama, grafik yang pertama bisa tolong dong. Astra internasional. Nah Astra ini memang secara jangka pendek dari Agustus dan bulan Juli dan Agustus ini mengalami pelemahan karena mengikuti pergerakan indeks ya. Kapitalisasinya boleh dibilang sekarang adalah yang terbesar, sehingga boleh dibilang dia bergeraknya searah dengan indeks. Tidak dibilang mungkin indeks mover ya. Nah tadi yang saya bilang peaknya dia pun lebih rendah daripada peak sebelumnya. Sebenarnya juga ada ini ya. Betul. Tapi belum terbentuk lower low ya. Membentuk lower low. Ketika level ini ditembus, dia akan membentuk lower low, itu confirm. Naga-naganya belum membentuk lower low. Jadi batasan ini yang di angka 60.000 ini perlu diperhatikan. Kalau angka ini ditembus, dia akan membentuk low baru. Ya, saya gunakan moving average atau trading system yang namanya alligator. Sebenarnya di sini sudah diberitahukan ketika garis hijau ini pertama kali ditembus. Dan di sini sangat signifikan sekali ketika ini mulai ditembus, kemudian kembali rebound dan tembus kedua kali ini candle merah sangat besar nih. Candle merah ini untuk saya ini tidak bagus indikasinya ya. Tapi kemudian dia masih bergerak sideways. Jadi kalau dia nanti bergerak di atas garis moving average ini signal pertama dia akan uptrend. Setelah dia melalui garis downtrend ini kedua, kemudian dia baru akan naik kembali. Nah, selama belum di atas peak ini, jangan berasumsi harga akan naik. Jadi itu
yang disebut sebenarnya market ini bisa kita prediksi tanpa harus menebak-nebak. Berarti kalau begitu kita pola masuknya itu di berapa untuk Astra Internasional? Ya, Astra Internasional keluar di untuk berapa? di harga supportnya 65.500 ini bisa melakukan trading sampai mungkin di angka 68 ribuan. 68 ribuan. Ya, tapi kalau dia tembus 65.000 dia akan menuju harga 60.000. Jadi dalam technical analysis ada level-level batas bawah dan batas atas. Selain Astra Internasional, Mas Andri, apa lagi yang bisa direkomendasikan? Di sini saya ada merekomendasikan sebenarnya satu saham bond ya. Bond itu ya, jadi dia secara fundamental pun saya perhatikan. Grafik yang ketiga ya. Ya, dia adalah player di cooking coal ya. Oke, Dan harganya sudah turun cukup drastis. Jadi menurut saya itu di harga yang sudah cukup murah ya. Coba kalau kita lihat di sini. Satu-satunya player di cooking coal ya. Cooking coal. Ya. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan untuk investasi. Iya. Nah, jadi oke. Nah ini jadi harganya kalau kita lihat secara ini ada indikator yang ditampilkan juga. Indikatornya masih menunjukkan sebenarnya dia melemah, tapi stokastiknya sudah menunjukkan di level yang disebut oversold atau level yang cukup murah. Nah, tapi kalau kita perhatikan Mbak Maria 2011 sampai Agustus ini turun terus sampai di sini adalah harga IPO-nya kalau nggak salah. Jadi belum lama dia IPO tahun lalu. Nah dia di dekat-dekat harga IPO. Nah nanti dia akan membentuk base. Jadi ini jangan masuk dulu tapi perhatikan. Jadi di angka lama nggak dia membentuk base-nya? 11.100 ya itu tergantung nanti ada aksi korporasi apa dia. Tapi menurut saya ini harga yang sudah cukup patut untuk diperhatikan. Nanti kita perhatikan valuasinya juga di harga berapa. Nah kalau memang dia sudah di bawah harga yang menurut fundamental secara valuasi udah cukup bagus, dia biasanya bergerak flat dulu nih. Di 1.100 sampai 1.300-an di sini. Ini ada 1.300. Nah ini angka 1.100 nih batas bawahnya. Ini juga peak. Kalau Mbak Maria perhatikan ini peak, ya kan? Nah ini lower low, kemudian lower low. Jadi ini downtrend. Dan selama belum di atas garis ini dia belum uptrend. Baik, jadi jangan melakukan ini dulu ya, akumulasi dan pembelian dulu. Tapi perhatikan karena harganya sudah murah. Sudah murah. Ya terakhir singkat saja Mas, untuk emas bagaimana Mas ini? Untuk emas, kalau diperhatikan emas ini adalah safe haven ya. Jadi dia selalu bergerak berbanding terbalik dengan USD. Jadi kalau USD-nya semakin melemah, biasanya emas menguat. Dan kemarin sempat mencapai harga 1.913 tertingginya. Nah kalau diperhatikan kemarin dia sempat koreksi, tadi kita sempat bicarakan dikarenakan ada kenaikan margin di Shanghai dan di Chicago. Ini disebabkan karena harga emas terus naik ya? Betul. Jadi margin ikut naik? Betul. Jadi untuk yang disebut untuk dari sisi keamanan brokerage-nya di sana. Nah kalau kita perhatikan emas juga kemarin sempat mengalami penurunan. Tapi penurunan ini kalau saya hitung tadi dengan rasio Fibonacci, ini tidak terlalu dalam, hanya di level 23,6% kurang lebih. Jadi kalau kita perhatikan garis ini masih garis uptrend.